Api kabut jiwa. Apakah itu kekuatan legendaris yang tersembunyi di Jiuhun Tianhe? Kekuatan yang mendorong klan 9 jiwa Sein ke puncaknya. Setelah mendengar kata-kata Huang Fu Sengyu, ekspresi semua orang berubah ketika mereka melihat ke arah Xian Miao Miao. Ternyata Xian Miao Miao yang terlihat paling lemah ternyata adalah orang yang bersembunyi paling dalam di antara mereka. Ledakan. Namun saat ini, Huang Fu Sengyu menyerang dengan keterampilan bela diri. Melihat ini, Xian Miao Miao melepaskan api kabut jiwa yang agung dari tubuhnya untuk membentuk perisai pelindung besar, melindungi Chu Feng dan yang lainnya. Perisai pertahanan yang dibentuk oleh api kabut jiwa memblokir seni bela diri Huang Fu Sengyu, tetapi Xian Miao Miao juga menyemburkan seteguk darah. Namun Chu Feng menemukan bahwa situasi Xian Miao Miao lebih dari itu. Hidupnya menghilang dengan cepat, alasan mengapa dia mampu menahan serangan dewa sejati dengan budidaya setengah dewa kelas 9 bukan hanya karena dia mengendalikan api kabut jiwa. Itu juga karena dia menggunakan hidupnya sendiri untuk membakar api kabut jiwa sehingga dia mendapatkan kekuatan yang begitu kuat. Miao Miao, hentikan sekarang, kamu akan mati jika terus seperti ini, kata Chu Feng. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, mata semua orang berubah. Baru pada saat itulah mereka tahu harga yang telah dibayar Xian Miao Miao untuk kekuatan yang dia tunjukkan. Xian Miao Miao menoleh untuk melihat Chu Feng di belakangnya, dengan darah masih menggantung di sudut mulutnya, dia tiba-tiba menunjukkan senyuman. Chu Feng, sudah berapa lama kita saling kenal? Pertanyaan mendadak ini membuat Chu Feng sedikit kewalahan. Sekarang jelas bukan waktunya membicarakan hal ini. Bertahun-tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Saat pertama kali bertemu denganmu, aku tidak pernah berpikir bahwa aku harus mengandalkan perlindungan dan bantuanmu berkali-kali agar bisa berkembang di masa depan. Tetapi semuanya terjadi seperti itu, dari dunia bawah ke dunia atas, dari Zhou Tianhe hingga Jiuhun Tianhe. Meskipun identitasku telah berubah, meskipun kultivasiku menjadi lebih kuat, aku pikir aku tidak perlu bergantung pada perlindunganmu, dan bahkan ketika aku bisa melindungimu. Tapi pada akhirnya, kamu tetap melindungiku, dan kamu tetap membantuku. Jika bukan karena kamu, aku mungkin sudah lama mati. Saya tidak memiliki ambisi sebesar itu. Saya mulai berlatih hanya karena semua orang berlatih. Tentu saja, saya tidak boleh ketinggalan. Tapi saat itu saya hanya mengikuti orang banyak, saya tidak mau ketinggalan, dan saya tidak punya tujuan yang jelas. Tetapi kemudian, saya mengklarifikasi tujuan saya berlatih. Artinya suatu hari nanti, saat kamu dalam bahaya, aku bisa berdiri di depanmu dan memblokir bahaya itu untukmu. Chu Feng. Pada titik ini, senyuman di wajah Xian Miao Miao tidak berkurang sama sekali, namun matanya, yang menyipit menjadi 2 bulan sabit, menjadi lembab. Terima kasih semuanya. Hari ini, biarkan aku melindungimu. Setelah mengatakan ini, Xian Miao Miao mengalihkan pandangannya ke Huang Fu Sengyu. Senyuman di wajahnya menghilang dan digantikan oleh niat membunuh yang luar biasa. Pada saat yang sama, api kabut jiwa yang agung, seperti gunung berapi yang meletus, terus-menerus berdampak pada kuil suci Huang Fu. Menghadapi serangan seperti itu, Huang Fu Sengyu juga menunjukkan kesulitan, dia memegang senjata ajaib dan mulai melawan dengan seluruh kekuatannya. Kekuatan api kabut jiwa sangat kuat, bahkan jika Huang Fu Sengyu bisa menahannya, dia masih merasa malu. Namun situasi Xian Miao Miao sebenarnya lebih buruk. Nafas hidup Xian Miao Miao berlalu dengan cepat. Saudari Miao Miao, tolong berhenti dan biarkan aku membunuhnya. Melihat situasi ini, Xiao Yuer ingin segera keluar dan menangani Huang Fu Sengyu sendirian. Namun dia dihentikan oleh Xian Hai Shaoyu. Meskipun dia tidak ingin Xian Miao Miao mati, sebagai kakak laki-laki, dia tidak ingin adiknya mengambil risiko. Mengenai pengorbanan Xian Miao Miao, semua orang diam, meski tertekan, mereka tidak berdaya. Melihat orang-orang yang tidak berdaya. Dan Miao Miao,
yang ingin melindungi dirinya sendiri meskipun dia membakar nyawanya. Chu Feng segera menutup matanya. Saat berikutnya, sosok Chu Feng muncul di dunia Dantian. Saat dia membuka matanya, binatang petir raksasa itu terbungkus dalam petir merah dan begitu besar hingga menutupi langit dan matahari tepat di hadapannya. Nak, apakah kamu sudah berpikir jernih? Apakah kamu benar-benar ingin menantangku di tingkat kultivasi ini? Kamu harus tetap mengingat konsekuensi dari kegagalan, kan? Suara kaya dari binatang guntur merah bergema di dunia yang luas ini. Senior, aku di sini bukan untuk menantangmu. Tapi kekuatan ini, aku harus mendapatkannya hari ini. Setelah mengatakan ini, Chu Feng melangkah maju, bergegas menuju binatang guntur, dan memasuki tubuh binatang guntur. Dalam sekejap, petir merah yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi ribuan pasukan dan menyapu ke arah Chu Feng dengan gila-gilaan. Dalam sekejap, tubuh fisik Chu Feng menjadi bobrok. Tapi Chu Feng tidak hanya bergerak maju tanpa penundaan, dia bahkan tidak menangis. Ada tekad yang tak tertandingi di matanya. Akhirnya, Chu Feng tiba di lokasi Thunder Scroll jauh di dalam tubuh Thunder Beast. Pada saat ini, Chu Feng akhirnya bisa melihat dengan jelas kata-kata yang tertulis di gulungan guntur. Keterampilan garis darah, hadiah guntur ilahi. Teknik ini dapat ditelusuri kembali ke dunia kuno. Di dunia kuno, binatang guntur merah muncul untuk membantu Chu Feng keluar dari masalah. Itu juga merupakan komunikasi nyata pertama raksasa guntur merah dengan Chu Feng. Itu mengingatkan Chu Feng bahwa dia tidak bisa lagi menggunakan 9 tebasan guntur surgawi karena itu adalah metode tabu untuk membakar darah. Tetapi pada saat yang sama, dia juga mengatakan bahwa dia akan mengajari Chu Feng metodenya. Namun, Chu Feng tidak boleh mencoba metodenya dengan mudah. Karena Chu Feng harus berhasil, jika gagal, binatang petir merah itu akan meninggalkan dantian Chu Feng dan tidak lagi digunakan oleh Chu Feng. Inilah alasan mengapa Chu Feng tidak pernah berani dengan mudah mencoba menggabungkan gulungan guntur ini. Bahkan sebelumnya, saya tidak tahu kekuatan apa yang dimiliki gulungan guntur itu. Itu masih Chu Feng, yang menerobos formasi pengujian di puncak 9 surga, dan asal mula denyut nadi disempurnakan oleh Chu Feng. Hal ini membuat Chu Feng memiliki kendali yang lebih kuat atas garis keturunannya sendiri. Baru pada saat itulah dia tahu kekuatan macam apa yang dimiliki gulungan guntur ini. Sekarang, istana kuno diblokir, kekuatan rusa suci belum pulih, dan unicorn yang menelan langit belum merespons. Chu Feng hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Dan kekuatan ini adalah satu-satunya harapan Chu Feng. Chu Feng memegang Thunder Scroll di tangannya. Senior, terima kasih banyak. Setelah mengatakan itu, dia menghancurkan gulungan guntur menjadi beberapa bagian. Saat berikutnya, gulungan guntur berubah menjadi guntur merah dan memasuki tubuh Chu Feng. Zilala. Tiba-tiba, Xiao Yuer, Xianhai Shaoyu, Long Chengyu dan yang lainnya merasakan cahaya merah menyilaukan di belakang mereka, serta aura yang khas. Chu Feng melihat ke belakang, mereka semua tampak kaget dan memiliki wajah kusam. Warna merah itu berasal dari Chu Feng, guntur merah yang ganas, seperti naga dan sangat mendominasi. Saya melihat tanda petir, baju besi petir, dan sayap petir di tubuh Chu Feng masih ada. Namun ketika lapisan guntur merah menyebar dari tubuh Chu Feng, itu sebenarnya menutupi seluruh kekuatan garis keturunannya. Guntur 9 warna berubah menjadi guntur merah. Namun baik bentuk pola petir maupun bentuk armor petir telah berubah. Thunder Mark menjadi lebih mendominasi, dan Thunder Armor semakin mendekati kenyataan. Berbicara tentang perubahan terbesar adalah sayap petir. Meskipun hanya guntur merah yang tersisa dari guntur ilahi 9 warna, sepasang sayap guntur 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Sama seperti sayap iblis, yang diberikan kepada tubuh fana, melihatnya saja sudah menakutkan. Pada saat ini, Chu Feng membuka matanya,
dan matanya dipenuhi guntur merah. Namun saat matanya terbuka, aura khas itu menutupi seluruh istana kuno yang luas. Apa yang telah kau lakukan? Melihat Chu Feng seperti ini, orang yang paling terkejut tidak lain adalah Huang Fu Sengyu dan yang lainnya. Sebagai orang dengan garis keturunan Tianlei, mereka dapat merasakan bahwa perubahan yang ditunjukkan Chu Feng saat ini berkaitan erat dengan garis keturunan Tianlei. Tapi ini sebenarnya adalah metode yang bahkan klan surgawi Huang Fu belum pernah pelajari. Yang paling penting adalah sebagai orang dengan garis keturunan Tianlei, ketika guntur merah Chu Feng muncul, mereka merasa bingung dan ketakutan. Pertunjukan seperti ini paling terlihat jelas di Huang Fu Sangyang, tubuhnya gemetar dan dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Semua ini sepertinya memberitahu mereka bahwa metode yang digunakan Chu Feng sangat mengesankan dan luar biasa. Chu Feng mengabaikan Huang Fu Sengyu, tetapi mendatangi Xian Miao Miao, mengulurkan tangan dan meraih tangan Xian Miao Miao. Pada saat ini, semua kekuatan Xian Miao Miao menghilang seketika. Chu Feng. Melihat Chu Feng dikelilingi guntur merah saat ini, Xian Miao Miao pun terkejut dan tertegun sejenak. Meong-meong, serahkan sisanya padaku. Chu Feng tersenyum tipis pada Xian Miao Miao. Segera, dia memutar pergelangan tangannya dan pedang heroik kuno muncul di tangannya lagi. Zilala. Guntur merah memanjang di sepanjang telapak tangan Chu Feng dan mengubah pedang pahlawan kuno menjadi pedang panjang yang dibungkus dengan guntur merah. Di bawah belitan guntur, pedang itu sepertinya menyatu dengan Chu Feng. Chu Feng, izinkan aku bertanya padamu, apa yang ada di tubuhmu? Huang Fu Sengyu bertanya lagi dengan mata membelalak. Dia terlalu penasaran. Bahkan dibandingkan dengan asal mula denyut nadinya, guntur merah di tubuh Chu Feng lebih menarik baginya. Itu adalah metode yang Anda tidak memenuhi syarat untuk menyentuhnya dalam kehidupan ini. Hari ini juga aku akan mengambil kekuatan hidupmu, kata Chu Feng. Ini hanya lelucon, lihat kultivasimu, kamu masih setengah dewa kelas 8. Bukankah ini hanya gertakan? Kelihatannya bagus, tapi apa gunanya? Jangan bilang kamu adalah dewa kelas 8. Bahkan jika kamu adalah dewa kelas 9 dan memiliki kekuatan untuk melawan dewa kelas 9, kamu tidak bisa menjadi lawanku. Demigod dan dewa sejati hanya berjarak satu kata. Tetapi kesenjangan antar alam adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa Anda lewati. Huang Fu Sengyu mengejek dengan gila, bahkan terlihat galak. Dia sangat cemburu, iri dengan garis keturunan Chu Feng, dan iri dengan metode Chu Feng. Namun di saat yang sama, ia juga sangat sombong, karena kartu truf yang diperoleh nenek moyang klan surgawi Huang Fu, ia kini memiliki tingkat budidaya alam dewa sejati. Bahkan jika dia memiliki garis keturunan, metodenya tidak sebaik Chu Feng, lalu kenapa? Dengan kartu truf yang dimilikinya, dia tidak terkalahkan. Namun tiba-tiba, Huang Fu Sengyu tercengang. Saat berikutnya, semua orang tercengang. Wajah Huang Fu Sengyu ditutupi cahaya merah. Pada titik tertentu, Chu Feng, terjerat dalam guntur merah, datang ke Huang Fu Sengyu. Tingkat budidaya Chu Feng tetap tidak berubah dan dia masih menjadi dewa kelas 8. Tapi pedang heroik kuno di tangannya telah menembus tubuh Huang Fu Sengyu, dilindungi oleh kekuatan dewa sejati.